Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan kita hadir di masjid ini di hari yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah yang mulia, salat Isya berjamaah dan insyaallah tarawih sebentar lagi. Di tempat ini mungkin kita tidak tahu zonanya apa, entah merah, kuning, hijau, dan biru. Yang jelas saat ini pandemi semakin merebak di mana-mana. Intinya tetap hati-hati, jaga jarak walaupun jaraknya sejengkal. Itu dia. Kemudian pakai masker walaupun tutupnya pakai tangan. Cuci tangan walaupun hanya pakai air. Intinya bahwa tetap bersyariat menjaga hukum Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bahaya. Karena pandemi semakin merajalela, Pekanbaru rekor hari ini di Riau orang yang meninggal akibat pandemi corona. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita malam ini tidak panjang-panjang, kurang lebih mungkin beberapa menit saja. Temanya tentang bisnis bersama Allah. Kita lihat merabaknya orang berbisnis hari ini di mana-mana. Terlebih bulan puasa, ada yang buka lapak, bahkan dipajang di pinggir jalan. Salahkah itu? Tidak salah. Ada yang dagang bersama macam-macam kawan. Ada yang bisnis ikan, bisnis sayur, bisnis pakaian menjelang lebaran, dan bahkan kue imut-imut muncul di mana-mana. Salahkah itu? Tidak. Betul itu semua. Demi untuk membuat ekonomi keluarga semakin mantap. Tapi hari ini saya ingin mencoba menyampaikan ada sebuah bisnis bersama Allah Subhanahu wa taala yang nilai manfaatnya, keuntungannya bukan 10%, bukan 20%. Untungnya bukan hadiah umroh, tapi untungnya kata Allah Subhanahu wa taala, tunjikum min azabin alim, dibebaskan dari azab yang sangat pedih. Orang bisa kaya kadang-kadang, tapi Allah azab dengan kekayaannya. Kita lihat Fir'aun tuh kaya raya. Saking kayanya Fir'aun, dia punya gudangnya di padang pasir. Gudangnya isinya emas semuanya. Gudangnya tersebut ada gemboknya ada kuncinya, dan kunci itu dipegang oleh 7 ekor onta, dibawa keliling pasar di kota Mesir ketika itu. Bayangin, dia punya gudangnya dalamnya isinya emas semua, gudangnya ada gemboknya ada kuncinya itu dibawa oleh 7 ekor onta keliling pasar di mana-mana, menandakan bahwa Qarun orang kaya. Hari ini saya ingin menandakan saya punya motor, tak perlu motor saya taruh di sini. Cukup saya taruh kunci motor di sini. Ibu-ibu bisa tahu, wah Ustadz punya motor. Kalau ada tulisannya Yamaha, berarti Ustadz punya motor Yamaha. Begitulah Qarun. Qarun ingin ngasih tahu bahwa dia kaya raya, bukan hartanya yang dipajang di pasar, tapi kuncinya yang dia pamerkan di pasar keliling dengan dibawa oleh 7 ekor onta. Kaya raya, tapi ternyata Qarun mati digulung oleh kekayaannya. Itu namanya azab karena orang kaya. Ada orang yang berpangkat jabatan tinggi hebat, Fir'aun namanya. Fir'aun diazab oleh Allah dengan kehebatannya, dengan kekuasaannya, bahkan ngaku Tuhan di tengah masyarakat. Allah azab hanya dengan seekor lalat. Allah azab dengan kata. Allah azab dengan debu. Dan akhirnya Fir'aun mati. Matinya di mana? Ditelan oleh Laut Merah. Jadi Fir'aun tidak dibunuh oleh pedang,
Firaun tidak ditembak oleh peluru, tapi Firaun ternyata mati digulung oleh Laut Merah dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau dengan azab tersebut. Kata Allah, bagaimana supaya tidak dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala? Ayo berbisnis denganku. Bagaimana bisnisnya? Apakah kita buka lapak, atau buka ruko, atau buka toko heksagonal? Kira-kira begitu ya. Tapi ternyata kata Allah dalam surah As-Saff ayat 11, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu, kata Allah, ku berikan kabar gembira dengan sebuah perdagangan yang nilai untungnya adalah bebas dari azab yang sangat pedih. Wah, apa bisnisnya? Pertama kata Allah Subhanahu wa taala, tu'minuna billahi wa rasulih. Pertama, gerakannya adalah, langkah perbuatannya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kita hari ini puasa karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga Allah tegur orang beriman. Maukah orang beriman berbisnis dengan kata Allah Subhanahu wa taala? Bisnisnya apa? Beriman dengan sesungguhnya. Dulu di zaman Nabi ada orang beriman. Abu Lahab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di mulutnya berkata amanna wa asaina. Kami beriman kepada Tuhan Muhammad, tapi kami mengingkarinya. Jadi beriman bermaksiat kepada Allah. Abu Lahab percaya kepada Allah, bahkan ingin menyembah Allah seharinya mau berhala. Abu Jahal beriman kepada Allah, ditawarkan kepada Muhammad, bagaimana kita barter? Hari ini kami sembah Tuhanmu, besok engkau sembah Tuhan kami. Begitulah percayanya Abu Lahab, Abu Jahal kepada Allah, tapi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang terbebas dari azab yang sangat pedih, beriman, imannya sungguh-sungguh. Bahkan kalau tingkat imannya hebat, seperti Imam Malik sederhananya, belum lagi yang hebat-hebat. Imam Malik itu saking berimannya tentang rezeki, bahwa kata Imam Malik, rezeki itu didapat tidak mesti bekerja keras. Rezeki itu didapat tidak mesti harus berdagang. Kalau Allah hendak ngasih rezeki itu akan datang ke rumah, kata Imam Malik. Imam Syafi'i protes. Ini murid protes sama guru. Tak mungkin guru, nggak mungkin orang nggak bekerja dapat uang, nggak mungkin orang bekerja dapat makanan. Berdebatlah antara Imam Malik sama Imam Syafi'i. Saking penasarannya, Imam Syafi'i mikir, ini Imam Malik syekh besar, orang alim, orang hebat. Masa Imam Malik berkata bahwa rezeki itu akan datang kalau Allah berkehendak tanpa harus bekerja keras? Imam Malik pikir-pikir. Akhirnya satu hari Imam Malik bekerja di sebuah ladang anggur sehari penuh. Akhirnya Imam Malik dapat gaji beberapa kardus anggur oleh si pemilik anggur. Setelah dapat anggur, Imam Syafi'i datang ke Imam Malik sambil ketawa-ketawa. Pak Imam, ini apa kata saya? Bahwa orang yang bekerja keras itulah yang akan dapat rezeki. Dan orang yang tidak bekerja keras dan hanya tinggal di rumah, pasti dia nggak akan dapat rezeki. Akhirnya Imam Syafi'i kasihlah ke Imam Maliki, dicicipilah makanan anggur tadi. Setelah Imam Maliki makan anggur, Imam Malik ketawa-ketawa. Imam Syafi'i kaget, kenapa Tuan Guru ketawa? Apa kata Imam Malik? Nah, benar kan kata saya? Saya seharian tidak kemana-mana, saya di rumah saja, saya tidak bekerja, saya tidak kemana-mana, di rumah saja. Tapi tahukah, tanpa saya berusaha, saya sudah makan sebiji dua biji anggur. Saya tidak kemana-mana, saya tidak pergi ke pasar, saya bahkan tidak berlanja, saya bahkan tidak bekerja di ladang tempat engkau bekerja. Tapi ternyata saya sudah makan anggur di rumah saya duduk ini. Ternyata begitulah imannya Imam Maliki. Orang kalau ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang sebenarnya, memang Allah kalau berkehendak, berkehendaklah pada dirinya. Kita kenal Maryam binti Imran. Siapa Maryam? Maryam itu anak perempuan yang jadi garis masjid. Dulu Imran bercita-cita, kalau anak saya lahir, saya akan jadikan dia garis masjid. Istilahnya garis masjid lah gitu, atau malrot masjid.
Ternyata yang lahir perempuan. Tapi karena sudah terlanjur bernazar akan menjadikan anaknya sebagai marbot masjid, maka Maryam pun diletakkan di masjid sebagai penjaga masjid. Maryam wanita salehah, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan seyakin-yakinnya. Maryam tidak pernah bekerja jadi tukang laundry. Maryam tidak pernah bekerja sebagai TKW. Maryam tidak pernah bekerja di mana-mana. Maryam hanya di masjid saja, di mihrabnya berzikir, bertawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah apa yang terjadi? Ketika Maryam terfikir buah anggur, Allah turunkan anggur dari surga. Numplok langsung di mihrab Maryam. Kalau Maryam terfikir ingin minum susu, tiba-tiba turun susu dari surga. Ada di mihrabnya Maryam. Begitulah kalau ada iman ada di jiwa seorang dengan iman sesungguhnya. Tapi kalau iman-iman kayak kita Bapak Ibu, janganlah. Kayak nasi bolehlah iman begitu kan. Nasi diam-diam saja di kamar, datang rantang kan. Sama Zaki juga gitu kan. Zaki keluar bukan nyari uang, hanya keluar keluyuran saja ke kampus, pulang-pulang sudah nongkrong rantang. Seperti mazhab Imam Syafi'i itu. Tapi kayak ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak seperti nasi, tidak seperti Rajaki, tentu kita harus bekerja keras, banting tulang, cari uang, hanya saja dengan iman. Seandainya saya mancing seharian nggak dapat, maka yakinlah bahwa Allah udah takdirkan. Kalau saya berdagang di pasar, di pinggir jalan, nggak laku ternyata, yakinlah bahwa Allah punya takdir. Itulah iman. Kalau sudah iman itu ada, bahwa kita pulang dagang tak punya uang, tak bawa hasil dagangannya, Allah akan bebaskan dari azab di dunia, di hatinya, dan azab di akhirat nanti. Maka tenang saja. Jualan di pasar nggak laku ternyata, alhamdulillah ada kesempatan benda yang nggak laku ini saya berinfak bersedekah. Wah hebat sekali itu. Mancing ternyata nggak dapat mancing, alhamdulillah pergi ke pasar belanja. Pulang bawa ikan juga, nanti ditanya sama istrinya, alhamdulillah mas banyak dapatnya ya, alhamdulillah. Cuman nggak di sungai, dapatnya di pasar Selasa. Itu aja bedanya kan. Akhirnya orang jualan dapat untung beli kita. Itu hikmahnya. Dengan apa? Dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini udah 10 menit ini. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yang kedua, setelah beriman, jihad kepada Allah, tapi bukan jihadnya seperti orang meledakkan bom di Jakarta. Ini salah ini. Jihad kepada Allah bukan seperti orang yang tiba-tiba membunuh orang lain. Ini salah ini. Tapi jihad kepada Allah Subhanahu wa taala, jihad siangnya dia berzikir, malamnya bertafakur. Jihad sesungguhnya. Atau dia jihad berdagang, dagang yang benar. Ingat Bapak Ibu rahimakumullah, kata Nabi, 9 di antara 10 pintu neraka itu letaknya di pasar. Ada 10 pintu nih di pasar, 9-nya pintu neraka, 1 cuma pintu surga. Maka hati-hatilah sering-sering main ke pasar. Sesekali saja main ke pasar itu. Ditanya sama ulama, kok bisa begitu? Ini contohnya. Kalau ada si A, si B mau belanja ke pasar, ditanya sama si C yang jualan cabai, Pak, berapa cabainya 1 kilo? Kata yang jualan cabai 80.000 sekilo. Apa kata si A yang nawar? Mahal kali 80.000, di sana cuma 60.000. Wah, sudah bohong pula si B. Si A yang jualan pun bohong, padahal nggak 80.000. Modalnya cuma berapa? Tapi kan ingin untung banyak, dia berbohong. Modalnya udah 79.999 rupiah. Kan kacau tuh. Kata yang pembeli, wah mahal kali Pak, di sana cuma 60.000. Padahal cuma dia hanya ingin sekedar supaya harganya bisa turun. Bohong pula si B. C yang ngawarin si B, apa kata dia? Benar Pak, kawan saya nggak bohong. Bohong pula si C. Tiga-tiganya bohong semua. Di mana tempat bohong itu? Di pasar. Maka pasar itu area berbahaya. 1 cuma pintu surga. Tapi kata Nabi, 9 di antara 10 pintu kekayaan adanya di dunia pasar. Ini pula hebatnya. Nasi kalau ingin jadi kaya raya, nggak usah cita-cita jadi ustadz. Itu.
Rezeki kalau ingin jadi kaya, jangan cita-cita jadi ustadz, tapi jadilah bisnismen. Siapa itu? At-tajirul amin. Siapa itu? Nasiul amin. Nah, itu dia. Tajir amin itu adalah tajir pedagang yang jujur. Kalau harganya 5.000, ya 5.000. Kalau timbangnya sekilo, ya sekilo. Begitulah namanya jihad. Biasa jihad pedagang, dia berjihad jualan dengan baik. Kalau jihadnya jadi guru, dia bersemangat mengajarnya. Kalau jihadnya dia sholat, maka sholatnya bukan karena tetangga. Banyak, tidak banyak sih, ada. Ada orang sholat. Ini ada sebuah cerita. Dalam sebuah tempat ada iblis. Iblis ini mau masuk. Tiba-tiba di dalam tempat tersebut ada orang yang sedang sholat. Iblis telinga cilenguk melihat, oh ada orang sedang sholat. Tapi iblis tak mau masuk. Bertemu Rasulullah. Kata Rasul, iblis, kenapa nggak masuk? Silakan masuk, tidak masalah. Apa kata iblis? Saya takut. Rasul kaget. Kenapa engkau takut? Saya ada melihat orang yang sedang tidur. Nabi bingung. Kok iblis tidak takut sama orang yang sedang sholat, tapi justru takut yang sedang tidur? Nabi penasaran, jenguk ke dalamnya, lihat, oh ternyata memang ada yang sedang tidur. Orang yang tidur, dia berjihad dalam tidurnya. Wah, dia habis sholat, dia ingin tidur. Nanti kalau sudah sehat, dia pergi bangun tidur, sholat lagi, bahkan berzikir, ngaji lagi. Wah, ini mantap. Kalau orang yang puasa tidurnya bukan karena menahan lapar dan dahaga, tapi tidurnya berjihad agar kuat nanti bangun bisa ngaji yang banyak. Itu jihad. Akhirnya Nabi berkata sama iblis, iblis, kenapa engkau takut sama orang tidur, tidak takut sama yang sholat? Apa kata iblis? Yang sholat itu Rasulullah, dia sudah menggoda dirinya sendiri. Tanpa saya goda, dia tergoda dia. Allahu Akbar. Ingat sama kunci motor di rumah ketinggalan. Hatinya udah menggoda dirinya sendiri. Allahu Akbar. Ingat kolak mana? Kolak tertinggal di mana tadi? Di meja, setengah belum selesai. Jangan-jangan nanti setelah selesai sholat dihabiskan sama ibu di rumah nih. Akhirnya tergoda sholatnya. Allahu Akbar. Ingat motor. Nih jangan-jangan motor hilang nih, bannya nih. Tergoda oleh dirinya. Kadang-kadang nggak tergoda dirinya, kawan sebelah goda. Kayak anak-anak kita nih. Anak-anak kita kecenderungan kan gitu ya. Kalau dia ke masjid, bukan mau sholat, tapi nyenggol kawan, nyenggol kiri, nyenggol kanan. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, allazi yuwassifu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang goda manusia nanti, bahkan hari ini, bukan lagi jin pada istirahat dan bahkan pada tua-tua udah pensiun. Siapa yang goda kita hari ini? Orang tua. Orang yang goda hari ini kawan-kawan, sesama manusia. Ibu-ibu mau ke masjid, ditanya sama tetangga, mau kemana bu? Mau ke masjid. Ngapain ke masjid? Paling ceramahnya itu saja. Digodain sama kawan sebelah. Suaminya mau ke masjid. Mau kemana bang? Mau ke masjid. Ngapain masjid? Mau taraweh. Taraweh. Mending nonton bola di rumah. Digodain sama istrinya. Akhirnya suami nggak jadi ke masjid karena istrinya. Istri nggak jadi ke masjid karena tetangganya. Kawan nggak jadi sholat khusyuk karena kawan sebelahnya. Akhirnya yang menggoda orang tersebut bahkan dirinya atau kawan sebelahnya. Iblis, jin sudah pada kadung istirahat, tidur nyenyak, bahkan dibelenggu di bulan puasa ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka berjihad di jalan Allah. Dengan apa jihadnya? Pertama, bi anwalikum, dengan harta. Tadi rezeki ngajak kita untuk buka puasa. Siapa yang bisa bukakan puasa orang lain, maka pahalanya tidak kurang dari yang lain. Maka ayo besok ya. Besok yang punya makanan di rumah, bawa kemari semuanya. Jangan semua, sebahagiannya maksudnya. Sebahagian. Yang bisa bawa sepiring, bawa sepiring. Yang bisa bawa 2 piring, bawa 2 piring. Itu butuh jihad. Butuh semangat, butuh kekuatan. Tapi kalau hanya ica-ica, mumpung lauknya nggak enak lah, nggak jadilah. Nggak semangat itu. Tapi kalau memikir, wah tak enak nih, kalau gitu saya akan beli yang enak. Begitu cara pikirnya. Infak itu butuh jihad. Kalau lewat bakul,
itu kurang semangat kita berinfak tuh. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu kita berinfak. Tapi kalau Pak RW bikin pengumuman, siapa yang berinfak? Nunjuk tangan tuh. Saya Ustaz. Siapa namanya? Tulis saja hamba Allah. Orang noleh semua kepada dia kan. Wah, itulah hamba Allah itu. Sombong juga namanya. Kalau betul-betul hamba Allah itu diam-diam saja gitu, nggak usah yang lihat. Boleh nama tercatat supaya memotivasi yang lain, boleh nama disebut supaya memotivasi yang lain. Yang khawatir adalah sombong. Bagaimana supaya tidak sombong? Butuh jihad, butuh semangat, butuh kekuatan mental. Inilah yang akan menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jihadnya dengan diri. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang panjang, kalau ada orang ingin ke masjid, maka setiap langkahnya, belum sampai ke masjid dia untuk sholatnya, setiap langkahnya dinilai sebagai sedekah. Ibu-ibu, bapak-bapak umpamanya mau ke masjid sholat subuh, maka bangun tidur, pergi ke WC, setiap langkah dihitung sebagai sedekah. Nanti keluar ambil sendal, setiap langkah dihitung sedekah. Dari rumah menuju masjid, setiap langkah dihitung sebagai amal ibadah. Setiap langkah dihitung sebagai ampunan azab Allah Subhanahu wa taala. Salatnya juga menjadi amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini butuh jihad. Kenapa? Karena di rumah itu enak, tambah selimut, apalagi hujan rintik-rintik, ada pula film di rumah. Oh, asik, apalagi habis sahur, kekenyangan, enaknya tambah selimut, tidur nyenyak, sholat subuh nanti jam 8 pagi. Ini akan ada azab Allah kepada dirinya. Nauzubillah min zalik. Azabnya tidak berupa kata, azabnya tidak berupa lalat, azabnya tidak berupa seperti korun yang digulung oleh hartanya. Azabnya bisa berupa rasa gelisah, rasa tidak tenang, rasa tidak nyaman, rasa tidak bahagia, merasa semua kekurangan. Maka itulah azab yang nauzubillah ada terjadi pada diri kita. Maka silahkan berdagang, silahkan berbisnis, tapi ingat 9 di antara 10 pintu neraka ada di dunia bisnis. Silahkan jadi pejabat apapun, tapi kalau ingin jadi kaya, silahkan jadi pedagang, karena 9 di antara pintu kekayaan ada di dunia dagang. Maka jadilah at-tajul amin, dan jangan lupa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berjihad dalam segala amal yang baik tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dua inilah dagang bersama Allah, yang Allah akan pertama yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunkan segala dosa-dosa. Yang kedua, yadkhilkum fi jannatin na'im, Allah letakkan di surganya. Kemudian Allah juga akan menjadikan hamba tadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalimat singkat ini ada hikmahnya pada kita semua untuk mari berbisnis bersama Allah, selain juga berbisnis dengan sama yang lain di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.